Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari tim 1 PKM Goes to Campus Universitas Negeri Medan Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, di sini kami akan mempresentasikan proposal kami yang berjudul Every School, Eco-Friendly School, mendidik siswa SD menjadi agen perubahan lingkungan melalui aksi hijau. Nah, saya pria Melayu yang selalu ceria. Nama saya Farhan Ardiansa. Halo teman-teman semuanya. Dan teman saya. Halo semuanya, saya perempuan berkacamata dan berlesung pipi. Nama saya Feruza Aulia. Halo semua, saya gadis bergigi Gensul, nama saya Andini Septia Arleta. Halo semua, dan saya perempuan Batak dengan soft spoken. Nama saya Cahya Sri Amsidah Simanulang. Nah, teman-teman, di sini untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Kak Andin ya. Pada Kak Andin, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Farhan. Di sini saya mau tahu, teman-teman, tahukah kalian mengapa penting untuk mengelola sampah dan meningkatkan kesadaran terhadap peduli lingkungan? Hal ini penting dikarenakan untuk mencegah pencemaran, menjaga kesehatan, dan juga mendukung keberlanjutan sumber daya alam. Kesadaran ini membantu masyarakat meminimalkan limbah, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, dan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat bagi generasi mendatang. Nah, apa sih yang melatar belakangi kegiatan Everycall ini? Kegiatan ini dilatar belakangi oleh pentingnya mengelola sampah, meningkatkan kesadaran lingkungan. Dengan semakin banyak limbah yang dihasilkan setiap hari, lingkungan kita menghadapi ancaman yang serius. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari lingkungan. Melalui data yang kami dapat, kami menemukan masalah utama, yaitu permasalahan lingkungan dan pengelolaan sampah di sekolah dasar, yang berdampak pada sampah yang tidak dikelola dengan baik menimbulkan masalah lingkungan dan juga kesehatan. Selanjutnya, kami menemukan peluang sekolah sebagai tempat potensial untuk menanamkan kesadaran lingkungan pada siswa. Baik teman-teman, tahukah kalian berdasarkan data faktual yang kami temukan, menurut laporan World Bank tahun 2018, ditemukan per tahunnya menghasilkan 2 miliar ton sampah yang tertumpuk di tempat pembuangan sampah. Sehingga diperkirakan pada tahun 2050 akan meningkat hingga 3,4 miliar ton. Hal ini sangat berdampak pada lingkungan kita. Selanjutnya di Indonesia sendiri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat bahwa Indonesia menghasilkan sekitar 69 juta ton sampah setiap tahunnya. Nah, 60% di antaranya berakhir di TPA yang seringkali kurang dikelola. Akibatnya, sampah menumpuk dan menjadi sumber pencemaran yang berdampak negatif bagi masyarakat sekitar, baik dari segi lingkungan maupun dari segi kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah yang baik belum diimplementasikan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya, dampak kesehatan dari penumpukan sampah menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, penumpukan sampah yang tidak dikelola dengan baik berpotensi menjadi sarang berbagai penyakit, seperti penyakit diare, infeksi saluran pernafasan, dan penyakit kulit yang seringkali muncul di lingkungan yang tercemar oleh sampah. Oleh karena itu, pengelolaan sampah yang baik sangat penting untuk mencegah resiko kesehatan dan juga menciptakan lingkungan yang sehat bagi masyarakat. Nah, teman-teman, tahukah kalian pentingnya pendidikan lingkungan sejak dini direalisasikan untuk meningkatkan kesadaran siswa mengenai isu-isu lingkungan dan pengelolaan sampah, dan juga dapat membangun kebiasaan positif anak sejak dini, di mana ketika anak sudah kita ajari mengenai pentingnya menjaga lingkungan dan tidak mencemari lingkungan dengan sampah-sampah, maka mereka akan memiliki kebiasaan positif tersebut dan juga mengurangi dampak lingkungan di masa depan.
Oke, baik. Kami menemukan potensi ekonomi dari daur ulang sampah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Reddy pada tahun 2015, menunjukkan bahwa sampah memiliki potensial ekonomi jika dikelola dengan baik, terutama melalui daur ulang. Sampah organik misalnya dapat kita kelola menjadi pupuk kompos yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian. Sedangkan sampah plastik atau anorganik dapat kita daur ulang menjadi kerajinan tangan dan produk-produk yang bermanfaat, yang tentunya dapat memiliki nilai jual yang tinggi. Di Indonesia sendiri, sektor daur ulang sampah juga memiliki potensi untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mendukung ekonomi lokal. Nah, teman-teman, bagaimana sih cara untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah saya sebutkan tadi? Dengan melakukan kegiatan Everycool, yaitu mendidik siswa SD menjadi agen perubahan lingkungan. Nah, sebenarnya kalian tahu nggak sih apa sih Everycool itu? Nah, Everycool itu adalah kegiatan edukasi lingkungan di SD Negeri 10 1965 Kotasan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang pengolahan sampah. Nah, dalam program yang kami buat ini, kami mengajarkan siswa bagaimana cara memilah-milih sampah organik dan anorganik, serta mengolah sampah menjadi pupuk yang lebih bermanfaat. Everycool ini juga melibatkan pelatihan praktis dan kegiatan penghijauan di sekolah, sehingga si siswa bisa langsung mempraktikkan ilmu yang diperoleh dan menjadi agen perubahan lingkungan di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat sekitar. Nah, dari kegiatan ini, tujuan dari program kami adalah yang pertama, meningkatkan kesadaran lingkungan siswa melalui edukasi pengolahan sampah. Dan yang kedua, mengajarkan cara memilah sampah, pembuatan produk dari sampah, dan menumbuhkan kebiasaan ramah lingkungan di sekolah. Yap, adapun tujuan program kami kali ini akan kami realisasikan kepada mitra, yaitu di SPF SD Negeri 10 1965 Kotasan yang bertepatan pada alamat Jalan Pendidikan PS5 Nagarejo, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dengan kode pos 20585. Nah, kondisi lingkungan sekolah inilah yang memiliki ruang terbuka yang cukup memadai untuk mendukung melaksanakan kegiatan ini, termasuk area yang dilakukan untuk melakukan penghijauan dan penempatan fasilitas daur ulang. Dengan dukungan penuh dari pihak sekolah dan keterlibatan aktif dari siswa serta guru di sekolah ini, maka program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran lingkungan dan mengembangkan kebiasaan berkelanjutan di kalangan siswa dan siswi di sekolah tersebut. Nah, ada beberapa permasalahan yang kami hadapi di sekolah ini. Yang pertama, rendahnya tingkat kesadaran peserta didik tentang pentingnya pengolahan sampah dan dampaknya bagi lingkungan sekitar. Nah, yang kedua, siswa belum mampu memahami cara memilih sampah organik atau anorganik dan memanfaatkan barang bekas menjadi sesuatu yang lebih berguna. Yang ketiga, meskipun sekolah telah menyediakan tempat sampah di berbagai lokasi, masih banyak siswa yang belum terbiasa untuk membuang sampah pada tempatnya. Dan yang terakhir, kurangnya program khusus yang berfokus pada pembinaan pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Adapun tahapan kegiatan kami yang pertama yaitu sosialisasi, yang mana kami akan observasi mengenai kebersihan, proses daur ulang, dan keterlibatan siswanya. Yang kedua yaitu pelatihan, pengolahan sampah organik dan anorganik menjadi produk yang bermanfaat. Yang ketiga yaitu praktik langsung. Di situ siswa akan mempraktikkan keterampilan bagaimana pengolahan sampah yang baik. Nah, kegiatan kami ini akan berlangsung di SD Negeri 10 1965 Kotasan pada bulan kedua minggu ke-1 hingga minggu ketiga.
Adapun rancangan evaluasi akhir kami, yang pertama yaitu kualitas produk. Evaluasi kualitas produk meliputi penilaian terhadap hasil dari kegiatan yang dilakukan siswa dalam program ramah lingkungan, seperti produk daur ulang, kebersihan area sekolah, dan pemeliharaan taman sekolah. Kualitas ini akan dinilai berdasarkan keberlanjutan penggunaan bahan daur ulang, kreativitas dalam pengelolaan sampah, serta ketahanan dan estetika hasil karya siswa. Yang kedua yaitu partisipasi masyarakat dan siswa. Aspek partisipasi masyarakat mencakup keterlibatan siswa, guru, dan warga sekitar sekolah dalam program EFRICOOL, Eco-Friendly School. Evaluasi akan melihat tingkat kehadiran dan keaktifan dalam kegiatan, dukungan dari orang tua dan masyarakat sekitar, serta komitmen untuk berpartisipasi dalam kegiatan ramah lingkungan di luar jam sekolah. Keterlibatan masyarakat dinilai dari kemauan mereka untuk ikut menjaga kebersihan dan mendukung proyek penghijauan. Yang ketiga yaitu efisiensi produk. Efisiensi produk dalam pelaksanaan eco-friendly school diukur dari penggunaan sumber daya, waktu, dan juga biaya. Evaluasi ini akan mengkaji apakah kegiatan ramah lingkungan dilakukan secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada seperti air, energi, dan bahan-bahan alami. Efisiensi juga dilihat dari pemanfaatan bahan bekas, mengurangi biaya tambahan dalam kegiatan, dan memaksimalkan waktu kegiatan yang tidak mengganggu pembelajaran. Yang keempat yaitu ada dampak terhadap lingkungan. Dampak lingkungan dievaluasi dari hasil akhir program terhadap kualitas lingkungan sekolah, seperti kebersihan lingkungan, berkurangnya sampah, dan jumlah tanaman hijau yang ditanam. Selain itu, dampak sosial dinilai dari perubahan sikap siswa, seperti meningkatnya kesadaran siswa tentang pentingnya menjaga lingkungan, kebiasaan mendaur ulang, dan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan sekolah dan sekitarnya. Melalui evaluasi ini, diharapkan dapat diperoleh data yang akurat dengan efektivitas program Eco-Friendly School, serta rekomendasi untuk meningkatkan kualitas program di masa mendatang. Evaluasi ini juga akan membantu sekolah dalam mempertahankan program dan mendorong partisipasi yang lebih luas di masa depan. Dan adapun pelaksanaan kegiatan kami, pada kegiatan ini akan dilaksanakan pada bulan kedua, mulai dari minggu ke-1 hingga minggu ke-4. Selama periode ini, tim kami akan memberikan pelatihan kepada siswa mengenai pemilihan sampah organik dan juga anorganik, serta cara pengolahan sampah tersebut menjadi barang yang bermanfaat. Siswa akan menerima pelatihan sebanyak 2 kali dalam seminggu. Setelah pelatihan selesai, dalam waktu 3 hari, siswa akan mempraktikkan keterampilan pemilahan dan pengolahan sampah dengan bimbingan dari tim pelatih. Latihan ini akan dilaksanakan secara rutin pada pagi hari dan dipantau secara langsung oleh tim untuk memastikan pemahaman dan keterampilan siswa terus berkembang. Dan peran dan kontribusi. Adapun peran yang terlibat dalam kegiatan ini yaitu kami selaku mahasiswa, adapun siswa-siswi dan juga pihak sekolah. Dan kontribusi kami sebagai mahasiswa di sini sebagai tim pelaksana pada program EFRICOOL, Eco-Friendly School. Dan juga pihak sekolah sebagai fasilitator yang mendukung pada program kali ini. Dan juga siswa-siswi sebagai partisipan dari kegiatan. Nah, teman-teman, adapun rincian dana yang dibutuhkan oleh tim dari tim EFRICOOL adalah yang pertama untuk kegiatan daur ulang sampah plastik membutuhkan beberapa item, yaitu seperti gunting, cutter, tali, lem, alat jahit, cat, dan spidol. Untuk gunting dan cutter, biaya per itemnya itu sekitar 10.000 sampai 25.000 rupiah per buah. Untuk tali, lem, atau alat jahit, itu membutuhkan biaya per item 20.000 sampai 50.000 sesuai kebutuhan. Terus, cat dan spidol, itu biaya per itemnya 10.000 sampai 25.000 per set. Sehingga total perkiraan biaya untuk daur ulang sampah plastik sekitar 40.000 sampai 100.000 rupiah. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan penanaman pohon atau taman sekolah. Untuk item yang pertama yaitu bibit pohon, harganya sekitar 10.000 sampai 50.000 per bibit. Untuk cangkul atau skop kecil, 20.000 sampai 40.000 per buahnya.
Terus pupuk organik 15.000 sampai 30.000 per kilogramnya. Sehingga total perkiraan biaya untuk kegiatan penanaman pohon atau taman sekolah itu sekitar 60.000 sampai 145.000 rupiah. Nah, kegiatan yang ketiga yaitu pemilahan sampah dan composting. Untuk item yang pertama, kita membutuhkan wadah kompos. Itu itemnya sekitar 150.000 rupiah sampai 250.000 rupiah. Terus untuk cangkul atau alat pengaduknya 20.000 sampai 40.000 rupiah. Untuk airnya itu bisa dipinjam di mana aja teman-teman. Untuk biaya totalnya yaitu sekitar 290.000 rupiah atau 170.000 rupiah. Nah, kegiatan yang keempat, kampanye hemat energi di sekolah. Biaya item yang pertama yaitu kertas daur ulang. Biaya per itemnya 10.000 sampai 20.000 rupiah. Spidol atau cat itu biaya per itemnya 10.000 sampai 25.000 per set. Terus yang terakhir poster 5.000 sampai 10.000 per kertas posternya. Nah, total perkiraan biaya untuk kegiatan kampanye hemat energi di sekolah yaitu Rp25.000 sampai Rp55.000. Sehingga adapun rekapitulasi anggaran biaya dari kami untuk bahan habis pakai besaran dananya sekitar Rp1.330.000. Untuk besaran dana di sewa dan jasa itu menghabiskan sekitar Rp500.000. Untuk transportasi lokal kami menghabiskan dana sekitar Rp500.000 dan biaya yang lain-lain itu kami menghabiskan dana sekitar Rp500.000. Sehingga total keseluruhan biaya yang kami gunakan pada program Efrikul kali ini berkisar Rp2.830.000. Nah, teman-teman, itu tadi rincian dana yang akan kami gunakan dalam program Efrikul kali ini. Adapun kesimpulan dari program Efrikul atau Eco-Friendly School bertujuan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan siswa melalui edukasi, pengelolaan sampah, penghijauan, dan kegiatan ramah lingkungan lainnya. Dengan program ini, diharapkan siswa memiliki pemahaman dan keterampilan dalam menjaga lingkungan yang dapat diterapkan di sekolah maupun di masyarakat. Nah, teman-teman sekalian, demikianlah akhir dari presentasi proposal PKM kami. Semoga program yang kami ajukan dapat menjadi Efrikul sebagai model inspiratif untuk program sekolah ramah lingkungan, dan kami sangat berharap bahwa program ini dapat mengembangkan kebiasaan peduli lingkungan sejak dini dan dapat menjadi agen perubahan di masyarakat. Cukup sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan kali ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Efrikul, hijaukan sekolahmu, hijaukan masa depanmu. Sekian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.